akan open. This meeting is being recorded. Sekarang ada suara Mbak Zoom-nya ya. Mbak Zoom sudah mulai menunjukkan suaranya. Oke, silakan. Ini webcam Ustazah ini cembung ya. Jadi kayak cembung ya. Kalau begini ini kelihatan. Banyak suara miringan, Fred. Cembung sekali. Oke. Baik, ayo kita mulai. Siapa yang berkenan memimpin doa di hari terakhir ini? Silakan. Ada yang berkenan nih di hari terakhir memimpin doa. Tuh, ada kemarin sudah. Ayo yang belum. Siapa ini? Ada? Ada yang mau memimpin doa? Halo, hari terakhir ini, hari terakhir. Halo. Aku. Baik, Nadifa. Oke, silakan Nadifa. Persiapan berdoa jangan diangkat kepala ditundukkan. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekafuran lidahku, supaya mereka mengerti perkataan Tuhan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar siswa 1. Takwa kepada Allah. 2. Mengikuti sunnah Rasul. 3. Berbakti kepada orang tua atau kepada ustadz dan ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadifa. Oke, yang sudah memimpin doa. Gimana kabarnya Nadifa? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat saya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baik anak-anak. Ada beberapa pengumuman hari ini dan juga ada sedikit game-game dari kita ya. Kita akan game hari ini ya. Di hari terakhir ya, hari ini hari terakhir kita berbina kelas. Hari Senin kalian sudah termasuk libur ya. Hari Senin sudah masuk libur sebetulnya ya. Tanggal 21 itu sudah libur sekolah. Sampai kapan? Ya, sampai kalian diterima di SMP, sudah diterima kan, maksudnya sampai masuk kembali kalian di SMP yang kalian tuju. Jadi yang di SMP IT ya berarti nanti bulan Juli nggak tahu nge-Zoom atau PTM, sudah dengan walas baru, dengan teman-teman yang baru, dengan seragam yang baru, seperti itu.
Pun juga dengan yang mondok sama ya, yang mondok, yang SMP negeri pun juga sama. Akan berada di situasi yang baru, kelas baru. Entah itu online, entah itu PTM, entah itu offline ya, mondok dan sebagainya. Apapun itu kalian berada di sebuah lingkungan yang baru. Maka di lingkungan yang baru itu ya kita harus beradaptasi, harus cepat beradaptasi. Masih ingat salah satu ciri makhluk hidup adalah beradaptasi. Maka kalian di lingkungan baru besok harus cepat beradaptasi. Jangan berlama-lama susah move on. Apa ya maksudnya? Oh, aku dulu di SD begini, sekarang mau di SMP begitu. Oh, aku udah suka SMP ku, aku udah suka pondokku, seperti itu. Cepat beradaptasi. Aturan-aturan pondok, model-model teman kita, kemudian sistem pembelajaran yang ada di sekolah baru kita harus cepat beradaptasi di situ ya. Jangan stuck dengan satu titik seperti itu ya. Jadi salah satu ciri seorang pejuang yaitu dia mudah beradaptasi. Orang yang mudah beradaptasi maka dia hidupnya ringan, fleksibel ya. Fleksibel. Jadi kalau ada orang-orang tertentu itu yang susah untuk beradaptasi di tempat baru. Jadi susah beradaptasi di tempat baru itu ciri dari orang-orang yang kaku. Maka kita Ustadzah ya mengajak kalian untuk ketika di tempat baru besok segera cepat beradaptasi supaya kalian bisa mendapat manfaat seluas-luasnya. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masih ingat kemarin apa pesan Ustadzah? 2 pesan Ustadzah kemarin masih ingat? Bagaimana cara supaya istiqomah? Masih ingat? Satu apa? Satu apa? Kemarin? Ini ada 2 itu ya dari Ustadzah ya. Dia masih ingat satu apa? Apa ya? Apa kira-kira? Lupa. Halo. Wah ini. Kok pada tidur ini? Ayo open cam. Ayo. Open cam. Biar bangun. Ayo Ustazah mau lihat dulu ini yang belum open cam siapa ini? Oke, ayo melek. Bangun. 16 siswa. Oke, halo Daril. Oke. Open cam. Oke. Terima kasih Mafa, Nadifa, Naura, Nahda, Akbar. Oke, yang lain open cam dong. Fatih, alhamdulillah. Oke, Nabik. Oke, sudah? Oke, baik. Ustazah share lagi. Masih ingat nggak kemarin materinya apa? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah ngerem. Supaya tidak kebablasan. Ngerem emosi. Ya, supaya tidak kebablasan, katanya Fatih. Masa badai. Maka kita harus pandai-pandai ngerem. Kita harus menyadari bahwa aku sekarang sedang masa badai. Emosiku tidak stabil. Stop, rem. Ya, rem bukan berarti ditiadakan sama sekali, enggak ya. Bukan ya. Tapi direm. Yang kedua, ingat selektif memilih teman. Tidak semua orang bisa menjadi sahabat ya. Ya pilih benar-benar sahabat yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Itu. Yang ketiga, yang ingin Ustazah sampaikan yang ketiga adalah satu. Apa kira-kira? Terbuka dengan
Terbuka dengan orang lain. orang tua. Bukan orang lain ya. Kalau orang lain terbuka dengan orang lain bahaya, kita kan nggak tahu. Insya Allah kalau kita terbuka dengan orang tua kita itu aman sekali. Ya, orang tua kita tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jelek. Ya, apapun ceritakan kepada orang tua kalian. Ya, apapun itu, baik itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, ceritakan. Ya, apakah kalian jatuh cinta? Ceritakan. Atim misalnya ya, SMP ternyata dia jatuh cinta ya, dengan si pemilik senyum manis loh, kok jadi Arin. Ya, jatuh cinta. Nah, ceritakan aja kepada Umi, Mi aku Mi kok ini ya Mi ya, kalau ada cowok itu, aduh cowok itu kok keren banget ya Mi ya, aku senang lihat cowok itu Mi. Ya, aduh dia tinggi, atletis, matanya berbinar-binar, pinter, rajin sholat, wah idaman sekali Mi. Ah, gitu. Ceritakan saja ya. Umi kalian nggak mungkin nggak, kemudian Umi kalian itu kemudian membocorkan ke cowok tadi, mas kamu disukai sama anakku loh mas. Nggak akan seperti itu. Ya. Nggak akan seperti itu, ceritain aja. Juga nggak akan mungkin dimarahi ya. Insya Allah paham orang tua kita ya. Kalau kita sedang masa puber ya, sedang masa puber, tahulah Fatih ini mau puber ini, jangan-jangan nanti Fatih suka sama siapa nanti ya ketika di SMP IT. Nah, aduh aku sih ya, nggak apa-apa, ceritain aja ke orang tua kalian, terbuka saja, insya Allah tidak akan merugikan kalian orang tua kalian ya. Bar ya, oke ya. Apapun itu, dibully teman kalian ceritain ya, dibully, diajak mabar, diajak rokok, diajak apa lagi, nonton video porno, nah diajak buka kerudung, ceritain aja lah, nggak apa-apa. Tapi kan kalau misal kayak dibully gitu, itu bukannya malah bikin tambah khawatir ya Us? Ya enggak, apa namanya, orang tua akan menguatkan kita seperti itu. Orang tua akan menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang asertif. Artinya apa? Ketika kita dibully, sebetulnya kita tidak boleh hanya menerima, gak apa-apa aku dibully, enggak, tapi kan akan diajari bagaimana melawan gitu ya. Melawan bukan membalas. Kalau kita dijahatin orang itu kan kita boleh melawan. Kita boleh melawan. Yang enggak boleh itu balas dendam. Seperti itu. Ya, oke. Ya. Oke, alhamdulillah 18 orang. Tadi sudah sampai mana tadi? Itu ya. Terus tadi yang tadi Ustazah sampaikan di awal tadi yaitu adalah beradaptasi, cepat beradaptasi. Ya, cepat beradaptasi, jangan menjadi orang yang susah beradaptasi ya. Lama, dulu aku SD itu ustadzahku baik hati, apalagi kelas 6A itu ustadzahku baik banget. Gitu. Kemudian aku SMP kok enggak kayak gitu. Aku kangen ustadzahnya kecil hati. Gitu ya. Enggak usah kayak gitu ya. Setiap tingkatan itu berbeda-beda. Setiap tingkatan berbeda-beda. Sekarang ustadzahku kok cuek ya, kok kayaknya aku melakukan apa aja yang salah kok biasa aja ya. Bisa jadi memang begitu modelnya, model pembelajarannya, karena SMP dianggap sudah dewasa dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, mungkin mekanismenya berbeda dengan di sini. Ya, sehingga orangnya juga berbeda seperti itu. Jadi cepatlah beradaptasi untuk menerima hal-hal yang baru di sekolah lanjutan. Itu ya. Oke, 4 ini aja deh. Rem emosi, ya emosi kita tahu bahwa Atar ini memasuki masa-masa yang badai. Ya, halo Tar. Atar Syahrafi, Fahriawan. Nah, masa-masa badai di mana naik turun emosi, maka segera rem gitu kita. Yang kedua, selektif memilih sahabat. Ya. Yang ketiga, terbuka dengan orang tua. Ceritakan apapun itu, ceritakan kepada orang tua kalian, baik buruk, besar kecil. Dan yang berikutnya adalah cepat beradaptasi. Oke, itu pesan-pesan Ustazah Nia ya, pesan-pesan terakhir Ustazah Nia. Aduh, pesan-pesan terakhir kayak omongan aja. Pesan-pesan terakhir Ustazah Nia.
Ya iyalah, kalian sudah libur besok. Paling ya ketemu lagi di gladi bersih, gladi resi, insya Allah pekan depan ya. Nah ini saya mau berlanjut ke pekan depan. Jadi pekan depan itu ada beberapa agenda. Yang pertama adalah pengambilan baju wisuda. Pengambilan baju wisuda. Kemudian apa lagi? SK lulus. SK lulus tuh apa? SK rapot surat keterangan lulus yang menyatakan bahwa kalian lulus. Ini sebagai pengganti ijazah sementara. SK lulus itu. Jadi apa namanya? Ijazah kan belum dapat ya kalian ya. Ijazah belum dapat, maka SK lulus yang didapatkan. Ijazah itu nanti ada prosesi yang lainnya kalau ijazah. Sedangkan SK lulus itu menandakan bahwa kalian lulus. Di situ ada nilai-nilai kalian. Nilai akhir kalian itu ada di situ. Nilai bundar kalian itu selama bersekolah di Al-Uswah seperti itu. Ada SK rapot. Oke, berarti gini ya. Sebentar ya. Jadi nilai SK lulus adalah, nanti coba Ustazah, SK lulus itu nilai-nilainya adalah ini per mapel ya. SK lulusnya itu per mapel, itu nilai rata-rata sekolah ya. Nilai rata-rata sekolah selama mulai dari kelas 4, 5, 6 semester 1 ya, hanya semester 1 ya. Plus ditambah nilai ujian proyek plus nilai ujian sekolah. Ini nilainya ini digabung. Nilai rata-rata ujian sekolah plus nilai ujian proyek plus nilai ujian sekolah. Sehingga membentuk satu nilai yang utuh. Nanti SK lulus itu kayak jadi satu nilai aja gitu. Per mapel satu nilai seperti itu. Kemudian untuk SK rapot itu apa bedanya SK rapot sama SK mapel? SK rapot itu adalah nilai, nah ini yang atas ini, nilai rata-rata sekolah ya, mulai kelas 4, 5 sampai 6 semester 1. Jadi 6 semester 2 itu tidak masuk ke nilai sini. Gitu. Mau Ustazah 4, 5-nya tuh semester 1, semester 2. Ya, semester 1, 2. Ustazah kasih contoh ya. Ustazah boleh bukakan? Bentar ya. Boleh. Mau dicontohkan biar kalian Boleh. Paham sepaham-pahamnya. Apa ini bedanya apa? Kemarin Mas Haika sudah ngambil karena memang kebutuhannya segera untuk diambil. Jadi ada yang mengambil kemarin. SK-nya saja tapi baju wisudanya belum. Mana ya? Sik. Oke. Mau dibukakan ya siapa ini? Siapa yang mau dibukakan? Ya, siapa yang mau buka? Ada ya? Karma the series berapa ini, Us? Kok bisa itu? Oke, bentar ya. Oke, wait. Oke, sudah 18 anak ya. Foxit Reader. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. SK rapot. Nah, ini namanya SK rapot, surat keterangan nilai rapot. Ya, ini namanya SK rapot. Ini ada nilainya mulai dari semester 7. Semester 7 itu kelas 4. Semester 7, 8, semester ini kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kemudian kelas 5, ini semester 9, sama semester 10, dan semester 11. Semester 11 itu kelas 6 semester 1. Kan 1 tahun kita 2 semester. 2 semester kan 1 tahun. Dikali 6 kan selama 6 tahun berarti kan ada 12 semester. Sedangkan yang diambil untuk SK raport itu adalah 5 semester saja. 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Ini rata-rata per mapel dari nada. Sret. Ini ya. Sret. Nilai akhir rata-rata ya. Nilai bundernya nada. NRS-nya itu ini. Ya, tapi nilai rapotnya per mapelnya ini. Ini SK rapot. Isinya begini. Dan yang kedua, SK lulus. Ini SK lulus membuktikan bahwa nada itu udah lulus.
seperti itu. Ya, sama yang kalian terima kemarin, cuman ini ada nilainya. Yang kemarin kalian terima PDF itu tidak ada nilainya. Nah, ini ada nilainya. Ini sudah nilai bundar hasil dari SK rapot ditambah dengan ujian proyek ditambah dengan ujian sekolah. Gitu. Sehingga muncullah nilai nada ini. Sret. Muncullah nilainya ini. Seperti itu. Oke. Paham? Paham? Paham. Paham. Jadi ini adalah nilai, judulnya nilai ujian sekolah. Tapi sebenarnya bukan hanya USEK yang kemarin yang ditampilkan di sini. Bukan hanya USEK, tapi juga nilai rapot, nilai ujian proyek, dan nilai apa mau? Nilai ujian sekolah, ya, ujian akhir sekolah. Proyek itu emang masuk nilai apa, Us? Masuk nilai sini. Masuk nilai sini. Jadi PAI ini proyek ya. Proyek itu kan sifatnya menyeluruh toh. Dia tidak hanya di bidang satu bidang atau dua bidang, tapi dia masuk ke nilai semuanya. Gitu. Karena proyek itu sifatnya luas. Di situ BIN bahasa Indonesia masuk, IPA masuk. Masa bahasa Jawa juga? Gitu. Semuanya masuk di situ. Itu. Kok aneh? Bingung nggak? Kalau Ya. masuk semuanya. Karena itu nilai proyek ya, proyek akhir ya, seperti itu. Itu. Walaupun mungkin persentasenya nggak banyak, yang paling banyak persentasenya di sini. Sekarang apa? Persentasenya paling banyak. Sekitar lupa sana. 60 atau 50 saya lupa. 50%. Terus ujian sekolah itu 20%. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami. Pendidikan agama dan budi pekerti itu apa? PAI kah? Iya, pendidikan agama dan ya kalau bahasa dinasnya begitu. Tapi kalau Oke, kemudian itu ya SK lulus. Kemudian balik lagi ya, pekan depan, agenda pekan depan. Loh, baru 18 ini yang hadir ya. Ini yang diambil ini. Ada jadwalnya. Hari 6A kapan, nanti kapan, 9C kapan. Ya. Sudah. Kalau sudah, pekan depan itu juga hari Kamis itu ada gladi kotor wisuda. Wisudanya itu hari Sabtu. Hari Jumat, gladi bersih sudah. Kenapa Ustazah kok ada kotor dan bersih? Ya, itu sebetulnya latihan gitu ya, latihan. Mau dicuci. Latihan untuk menjelang wisuda. Gladi bersih apa bedanya sama gladi kotor? Kalau gladi kotor itu kita masih belum settingan wisuda. Belum settingan yang sebenarnya, tapi ketika sudah gladi bersih itu berarti settingannya sudah persis seperti hari H. Settingannya mulai dari background, mulai dari penamaan, mulai dari udah latihannya sudah mirip dengan aslinya. Seperti itu. Oh, setupnya lebih lebih lengkap. Sudah hampir sama kayak wisudanya. mungkin baju-bajunya tuh yang belum. Termasuk juga baju, mungkin setting baju nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Seperti itu. Oke? Itu ya, dan hari Sabtu kita wisuda kelulusan kalian. Oke. Ada yang lupa Ustazah. Wait. Untung belum keluar. Wait. Ini yang ini ketika besok ngambil ini wajib membawa apa? Buku mapel yang dipinjam. Oh, yang kemarin tuh ya. Ada 4 buku ya. PAI, IPA, IPA, BIN, WAT, ya. Oke, sampai di sini paham? Screenshot nanti aku lupa. Iya. Ini harus dibawa. Ini bawa ya, harus kalian kembalikan sekarang. Kalau nggak sekarang gimana Ustazah? Harus sekarang. Nanti adik kelas kalian bingung, nanti nggak punya buku, nanti lama menunggu kalian. Ya, pengalaman tahun kemarin
beberapa dari kalian itu dapat buku yang berbeda karena kakak kelas sebelumnya itu juga nggak membawa gitu loh, bukunya nggak dibawa sehingga kehilangan banyak buku ceritanya kemarin itu, sehingga buku PAI-nya beda-beda kan, gitu ya. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai seorang kakak kelas yang baik. Oke, paham? Oke. Paham. Saya tak screenshot, tak. Oh, enggak ono screenshot tapi web WhatsApp-nya belum buka. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita akan bermain ya. Nah, bukan bermain, kita akan polling. Polling kecil-kecilan. Nah, disiapkan HP-nya. Mentalnya. Mental jadi. Oke, sebentar ya. Ada yang Polling sudah edit apa? sebentar. Nah, santai aja. Saya ya bicara nih ya, Ustazah kok bingung. si. Sharing with partisipan. Oke, Ustazah tulis di kolom chat. Silahkan klik ya. Oke. Silahkan klik. Silahkan klik. Sudah, kalau di kolom chat nggak ada, Ustazah tulis di sini di grup juga. Oke. Slido ini kah saya? Slido. Oh, sini langsung itu tak masuk. Sam. Tas. Sudah masuk? Sudah diklik? Ini diklik send taus. Sudah. Di send. Oke, nah sudah muncul ya. Gak usah pakai nama, apa kabar? Bagaimana kabar kalian? Silakan tulis baik. Oke, boleh menggunakan kata apapun selain baik. Oke. 3 orang yang sudah mengisi. Oke, sehat Nadifa. Oke, silakan. Oke, apapun boleh. Saya sangat baik. Oke. Saya izin ke kamar mandi. Boleh. Lu pollingnya ketinggalan nanti. Oke, enggak apa-apa wis. Aku kan sudah ngisi. Oh, ada banyak, ada 4. Alhamdulillah sehat. Enggak apa-apa, ini masih 7. Enggak apa-apa. Very baik, good. Alhamdulillah sudah nampak ya ini ya. Saya sangat baik. Alhamdulillah sehat nih. Bodemen ini. Ini banyak yang menulis ini berarti ya. Alhamdulillah sehat. Biasanya yang isi itu banyak yang Semakin banyak yang mengisi dengan kata yang sama, maka dia akan semakin gede. Seperti itu. Baik ngenes di perpisahan. Waduh, sampai ini. Ini paling nada iki nulis iki. Sudah 10 orang dari berapa orang? Dari 16 orang. Ya, sudah baik. Sudah sehat. Baik, Paul. 12. Sudah tutup? Ya. Baik. Sekarang berikutnya. Silakan. Seberapa istiqomah kalian selama 2 pekan ini? Ketika tidak ada pelajaran? Nah. Linknya sama, Us. Sama, linknya sama. 1 sampai 10, kira-kira seberapa istiqomah? 1 orang sudah menjawab 8.
Wow, 17. Oke, 50%. Oke. 6. Oh, tidak. Oh, tidak. Oke. Oke. Baik. Lanjutkan. Oke, 7 sama 8 ini masih bersaing ini. 8 apakah nambah lagi? Sudah? Berapa orang ini yang ikut? 18. Tapi yang isi baru 11. Ayo yang baru masuk. Boleh lewat grup WA, boleh lewat chat room. Sama, di chat room sama di grup WA sama. Di chat room sama di grup WA sama ya. Oke. Dasar lagi. Oke. Sudah? Oke, Terus itu 7. rata-rata tak, Us? 7,5 itu. Ya, rata-ratanya, betul. Rata-rata. Kita bermain rata-rata. Subhanallah ya, kalian mempelajari rata-rata dan di sini langsung diaplikasikan dalam bentuk virtual. Cepat ngitungnya ya. Oke, yang 8 nambah. Yang 9, 10 apakah nambah? Oke. 4 orang lagi. Siapa yang belum ini? Oh, Akbar tadi ke kamar mandi. Oke. Sudah ya, ini kayaknya Daril. Daril, tidur ya? Halo? Oke. Yang berikutnya, polling berikutnya. Kenapa sadar? Oh, kamu nggak tidur, Ril? Masya Allah. Oke, sekarang kegiatan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kegiatan apa yang paling kalian sukai selama di kelas 6? Walaupun online ya, masuk ya nggak ono. Gitu ya, boleh kalian tulis. Jadi klik lagi yang sama. Enaknya pakai ini. Apa tadi pertanyaannya, Sada? Ini. Kegiatan apa yang kalian sukai selama di kelas 6? Klik linknya ya. Klik linknya ya. Linknya ya. Kalau nggak ada gimana? Oh my God, nggak ada sama sekali ya, tidak. Masuk nggak ada sebar, setelah ngemes, Pak. Oke. Bina kelas, proyek akhir, Masya Allah. Lomba olimpiade pakai kuisis, greget banget tercek aku. Oke, alhamdulillah. Makan, my God, makan. Siapa ini yang jawab makan? Aku selalu tahu ini yang jawab makan ini. Siapa coba? Ayo. Si Mirza ini. Mapit online, istirahat. Oh my God, nonton film. Oke. Ya kok tahu. Ya benar kan? Yes, benar. Berarti sudah tafahum dengan dirimu. Nonton film sudah. Utami istirahat, maksudnya jam-jam pertengahan gitu istirahat. Bina kelas dan nonton film bareng. Oke, Utami proyek akhir. Ada lagi? Nonton. Belajar yang ada permainannya. Binkel sambil makan. Oke, sabar itu ya. Sabar itu ya. Oke. Ada lagi? Bina kelas proyek akhir ini cuma keberuntungan, kelompoknya kebetulan enak. Kalau kelompoknya nggak enak ya nggak suka. Oh my God, rebahan. Oke, nonton film Kahun, tuker kado, nonton film. Tuker kado, ya tuker kadonya kita di akhir. Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Sudah? 15 orang yang sudah mengisi. Oh iya, Ustazah belum nge-share juara ini ya, olimpiade ya? Sudah belum ya? Kalau di grup olimpiadenya sudah. Oh ya Allah, ya Ustazah lupa nggak nge-share. Astagfirullahaladzim. Oke. Ustazah share ya. Selamat kepada siapa ini?
Kalau kelas 6A ini ada Sandi. Oh, Sandi itu matematika level 3 juara 3. Dan Haikal sains level 3. Masya Allah. Kemarin pakai apa? Kuisis ta? Ya, seru. Iya. Iya. Nonton film Kahoot. Oke, Kahoot. Deket banget sulit soalnya. Oh iya, ini namanya juga Olimpiade. Kalau muda itu formatif. Oke, baik. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, terakhir. Satu kata tentang Ustazah Nia. Everything. Satu kata. Bolehlah, 2 kata bolehlah. Tapi maksudnya 2 kata itu satu ini ya. Satu arti ya. Ya bingung ini kayaknya. Waduh, nanti kalau aku nulis begini nanti takut salah. Enggak kok, santai aja. Cantik banget, oh my god, terima kasih. Setelah jadi GR gini nih. Ketahuilah, Ustazah nampak cantik di kamera karena pengaruh dari kamera jahat dan skincare tipis-tipis gitu ya. Apa itu cuti? Cute kah maksudnya? Mungkin maksudnya cute ya? Cute gitu ya? Ya mungkin. Oke, cute. Cute itu berarti apa? Cute gitu ya. Cute. Saya endel kalau itu. Love, happy, rada killer. Oh my god. Ya. Biasanya killer-killernya itu yang biasanya sering dimarahi sama Ustaz itu. Halo, yang pernah dimarahi sadar? Ada lagi? Kreatif. Terima kasih. Ustazah kreatif karena kalian kreatif, jadi Ustazah terbawa kreatif. Ada lagi? Gak apa-apa. Apa aja yang ada di pikiran kalian tentang Ustazah Nia tulis saja. Nggak usah takut. Nggak mempengaruhi kelulusan kok. Nggak mempengaruhi kelulusan, ya. Baru 6. Cute, nggak garing. Oke. Emangnya Ustazah keropok gitu ya, garing gitu ya, kriuk-kriuk. Oke, ada lagi? Baru 6 loh, di antara 18. Itulah sudah humble. Kenapa? 18? Apa rage itu? 70% enak, 25% lumayan, 5% rage. What is rage? What is rage? Oh, Ustazah. Oh, kalau jaringan Ustazah lemot maka munculnya ini. Rage itu apa rage? Ustazah mau. Di Google itu marah. Oke. Keparahan, Masya Allah. Enggak apa-apa, wajar kok. Yang ngomong kayak gitu tidak hanya kalian ya, anaknya Ustazah juga seperti itu ya. Suka ngelawak. Humble. Oh iya, tadi itu yang Nadifa ngomong humble itu ya. Oke, suka bilang oh my god. Oke. Baik, tapi killer. Oh my god, ya Allah. Aduh, istighfar yang banyak Ustazah Nia, 1 tahun sudah marah-marah, killer-killeran. Lagi, baru 12 nih. Baru 12 nih. Yang isi nih. Sudah, ini aja. Suka nyanyi. Iya, suka nyanyi. Oh iya, nyanyi ya. Suka ngelawak. Kita screenshot ini ya, nanti tak kasih tahu ke Ustadz Adim nanti. Ini loh walasnya Ustadz Adim ini. Kalau happy rada gila. Oke. Baik.
Bentar. Kok nggak bisa kelihatan ya? Nah. Ada itu sebetulnya ini ya, anti yang namanya rutinitas. Itu nggak suka rutinitas. Makanya kadang-kadang bikin sesuatu yang aneh-aneh ketika bina kelas itu ya karena Ustazah nggak suka rutin gitu loh, sesuatu hal yang sama monoton tiap hari itu nggak suka Ustazah. Makanya kadang yo buat aneh-aneh, ngejar ini ngejar itu. Nanti tahun depan kalau Ustazah walas lagi di kelas 6 pasti beda lagi, pasti aneh lagi. Pasti aneh lagi nanti, pasti nggak sama. Bentar ya, ada tamu. Ya bentar Bu. Oh punya Sandi. Oke, terima kasih banyak. Yang mana yang 3 4 orang yang lainnya belum? Yang ikut semester kemarin? Oh belum. Oh semester 1. Oh semester 2 belum. Oke siap. Nanti Sandi. Itu ya. Oke. Makanya saya suka aneh-aneh karena saya tidak suka rutinitas, sesuatu hal yang sama setiap hari itu tidak suka. Oke, ada yang mau menulis lagi? Ada yang belum menulis di sini? Ustazah, itu kenapa ada tulisan yang gede? Itu karena yang nulis itu ada 2, ada lebih dari 1. Makanya dia langsung membesar. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa kok. Setiap tahun ketika jadi walas Ustazah selalu seperti ini. Ya, selalu akan minta murid-muridnya Ustazah untuk memberikan feedback. Apa sih satu kata tentang Ustazah itu apa? Ya, hampir yang selalu muncul itu adalah ini, killer itu muncul. Terus mirip-mirip sih, kreatif itu juga muncul. Seperti itu. Itu sih nggak ada yang bilang sabar, tapi Ustazah nggak percaya kalau Ustazah sabar, loh, salah ya. Ini nggak ada yang mulai sabar, alhamdulillah, berarti benar. Berarti benar ya. Oke, seru, oke, mantul. Oke, ada lagi? Masih ada nambah ini sepertinya. Mantul. Nambah lagi. Terus Ustazah fotonya yang mana nih? Oh, di screenshot ya. Oke, insya Allah itu dari Ustazah Nia. Ada yang mau disampaikan sampai dari sini? Sampaikan apa, Us? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Cek, ini Ustazah masih punya tanggungan screenshot di baik. Itu ya Nana ya, insya Allah ini hari terakhir kita wisuda. Hari terakhir kita bina kelas. Ustazah mohon maaf ketika ya memang kadang Ustazah harus berperan jadi orang yang killer. Di sisi lain Ustazah juga berperan jadi orang yang itu bagian dari tuntutan pekerjaan ya, tuntutan profesi, tuntutan ya konsekuensi mendidik itu ya seperti itu. Kadang harus bersikap tegas ya, kadang bersikap lunak. Banyak hal yang lunak sebetulnya ya dibandingkan yang tegas. Cuman mungkin kalau lunak itu kan Ustazah biasanya personal. Yang kedua, Ustazah juga bermain peran di 4 hal. Kadang Ustazah sebagai panglima, ketika Ustazah sebagai panglima, mungkin itu yang dinamakan ketegasan itu berlaku. Tapi juga ada kalanya Ustazah sebagai teman, seperti itu. Kita berusaha juga menjadi seorang teman buat kalian. Ngobrol, termasuk ngobrol-ngobrol itu bagian dari Ustazah sebagai teman kalian. Itu juga sebagai guru, sebagai pengajar ya, pengajar itu ketika transfer ilmu seperti itu. Transfer ilmu PAI, PKN, PS itu bagian dari pengajar. Ada juga Ustazah harus berperan sebagai seorang psikolog. Psikolog ya. Selot buat kalian yang
ada masalah misalnya masalah sholat, masalah sholatnya belum bisa tepat waktu, masalah yang perfeksionis, ada yang sampai perfeksionis sampai kemudian tidak bisa tidur sampai sakit, itu ada yang kayak gitu. Kita berusaha sebagai seorang konselor seperti itu sih gitu ya. Mohon maaf ya kalau yang sering Ustazah marah-marah, bukan marah ya, tegesin gitu ya. Contoh Daril, nah Mutia, nah siapa lagi yang sering Ustazah tegesin? Iya Ril ya, halo Ril. Seperti itu. Oke, cukup dari Ustazah Nia. Agenda setelah ini skill upgrading. Silakan skill upgrading. Melakukan hal-hal sesuai dengan minat kalian dan berusaha untuk tetap istiqomah. Itu ya, cukup ya dari Ustazah Nia ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.